Anda yakin ada yang mengorkestrasi? Berarti kan ini terus dimainkan. Loh katanya ini udah palsu. Tapi terus masih dicari-cari. Berarti nggak ada kan? Ada orang di balik itu yang sengaja memainkan. Terus memang dimainkan. Oleh siapa? UGM nggak sih? Oleh mereka Bukan ini. UGM Itulah nggak? yang saya Tidak tanya. bisa menjawab dengan ilmiah, jawabannya ngaco ya. Karena tidak bisa menangkal yang ilmiah, terus kait-kaitkan dengan politik. Itu saya anggap itu penerangannya dari Bang Rismo secara personal dan Pak. Kok bisa personal? Yakin ijazah Jokowi nggak pernah ngeliat juga. Entar dulu bos, itu dari UGM kan? Wow, jelas. Tidak, ini penjelasan Nanti saya ini jawab. Ngomong kami aja dulu. hanya bisa menerima sesuai dengan apa yang dikatakan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali Rismon Sianipar bersama Roy Suryo menjadi bulan-bulanan dalam satu acara debat di televisi. Dan seperti itulah kebenaran selalu punya cara sendiri untuk membungkam yang namanya kebohongan. Sebagaimana yang dialami oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo, di mana dua tokoh utama dalam drama ijazah palsu ini akhirnya kehabisan jurus berhadapan dengan dua pembela mantan Presiden Jokowi yang tampil sangat tenang namun tegas. Keduanya tak mampu mengeluarkan satu pun bukti sahih, dan puncaknya adalah ketika Roy Suryo yang dikenal lihai mempelintir narasi justru pancing emosi hingga mengeluarkan bahasa binatang dari mulutnya. Dan adegan ini saya kira bukan sekedar memperlihatkan kegugupan, tetapi juga membongkar wajah asli gerakan fitnah yang mereka mainkan selama ini. Anda juga menyebut warna biru. Warna biru. Awalnya dari Anda ini kemudian. Akhirnya kita teman-teman media mengkonfirmasi ke sana sini. Ya, jadi kalau mengenai baju biru pada saat itu memang saya memakai baju biru. Dan baju biru itu tidak spesifik adalah satu partai politik. Cuman kalau ada yang tersinggung partai politik, ya mohon maaf. Tetapi tujuannya orang baju biru, Mas Roy ini sering baju biru kok. Oh, baju saya baju biru, baju kuning, baju hijau, ya kan, baju orange. Saya juga pakai jas biru. Artinya Mas, kalau kita membuat narasi itu, ya tujuannya hanyalah untuk melihat dari pasal-pasal yang kita lihat di media sosial. Nah, ada beberapa memang yang saya lihat bahwa memang ini diorkestrasi. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu partai tertentu. Namun kalau orang yang berbaju biru, saya akui bahwa itu memang adalah tendensinya kepada seseorang, bukan kepada partai politik. Oh, jadi biru yang Anda maksud bukan partai politik? Betul. Sama dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada saat beliau menyampaikan bahwa ada orang besar kan bisa badan yang besar, bisa juga orang besarnya seperti apa, kan itu analogi berpikir independen dia, individu dia. Tidak bisa kita menghukum. Interupsi. Kita menghukum. Ini wawancara saya Zoom saat itu di Jogja. Dia menyatakan partai politik, ditanyakan apa presidennya. Saya tidak pernah mengatakan partai politik. Warna Putar biru, videonya. coba diputar. Putar videonya. Ditanyakan oleh jurnalisnya. Saya tidak pernah bilang partai biru. Saya tidak pernah sesuai dengan baju saya. Saya bilang dalangnya adalah pertanyaannya partai politik saat itu. Apa yang biru? Jadi Judul tema yang kita bahas aja partai politik saat itu kok. oh bukan kok. Ada rekamnya. Bukan gimana? Nanti pemirsa aku jadi periksa. narasumber sama Bang Desmond. Oke, jadi yang dimaksud siapa sebenarnya Bang Ade? Biru itu siapa? Karena Biru ini multitafsir. seseorang itu cukup saya yang tahu dong, individu. Oh iya dong, saya Bikin punya gaduh, individu, tenang hak aja. saya berpikir. Oke, Ya kan? artinya itu clear individu, Iya, bukan individu. kelompok, bukan partai kelompok, politik. Bukan partai politik. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya itu yang saya bingung. Oke. Gitu loh. Apakah sengaja ditarik-tarik atau seperti apa? Kan gitu. Oke. Terus ada satu kelegaan yang kita maksud Partai Biru yang menyampaikan di Partai Demokrat, dia juga sudah mengatakan bahwa loh memang bukan kita, clear sebenarnya. Cuman nggak tahu nih Pak Bang Roy, dia membawa-bawa lagi atau seperti apa? Bukan Tetapi bawa sudah, ada. Sudah pada saat itu juga terjadi diskusi kan di salah satu media karena juga kan. akhirnya Dua Jokowi sisi minta itu kan. maaf bukan Pak SBY
Gitu Gitu loh. loh. Jadi ya sudah. Jadi gitu intinya, loh. Tapi kan kelamaan ini. tidak boleh lebih kita, jelasnya yang kita saya laporkan lucu aja lah. somasi yang Fitnah nanti, dilakukan. biar di depan penyidik ngomongnya. Oh iya, kita siap. Gitu loh. Ya karena kan kalian menuduh kami penghasutan. Pernah di Bersatu kan? Peradi Bersatu, Bersatu salah membentuk satunya Anda advokat kan? public defender, ya, Iya. laporan kami. Iya, oleh karena itu karena kalian melaporkan hal itu, kami akan laporkan Anda itu menuduh partai Oh politik. silakan, Iya. silakan dibuktikan. Nah ini saya Iya, suka, kan? saya demen. Iya, Kalau kami kami, suka Bang itu Rismon, tantangan itu kalau kalau kami memang kerjaan bersedia. kami dilaporkan dan melaporkan itu biasa. Biasa. Oke. Oke, ini Kami menarik. tidak mundur satu detik pun. Oke, ini menarik nih. Ini menarik. Bang Rismon mau ngelaporin. Tadi katanya juga Bang Rismon sempat mendengar Iya. Bang Ade bilang partai politik. Konteksnya seperti apa Pak? Iya, konteksnya partai politik. Apa warnanya ini sesuai dengan baju saya, warna biru. Alah. Ini kan panik ya kan? Ya kita Cuma kami gertak Oh, saya untuk tidak pernah gini loh, panik, yang Bang memulai Rismon. melaporkan itu siapa? Joko Widodo. Padahal harusnya ya ijazahnya dia untuk capres itu adalah milik publik. Ya, siapapun warga negara Bang Rismon. Ya, Warga negara Watsu itu ijazah dipakai dalam pencapresan kok. Justru itu Kekayaannya TPU saja bisa milik publik. melaporkan, TPU Data bisa kekayaannya saja Ya, milik publik. Bisa Data melaporkan kekayaan. di Joko Widodo, kami tidak bisa. Data kekayaan milik publik loh. Apa sendingnya apa? Ya nggak ada 108 Nggak dengan ada. sendirinya. Nggak Ini ada lah, itu. Jadi gini. Kacau banget ini. Bang Saya Roy, dulu ngomong Bang ini. Roy, ya. Silakan. Bang Roy, kalau bukan ahli hukum tidak usah bicara hukum. Kalau nggak Sudah. ngerti, nggak Ya usah. udah, Ya udah, Apa nanti lihatnya nanti bicara di hukum penyidik aja. aja. Gitu Udah loh. penyidik aja. Kita lihatnya nanti di penyidik aja, iya. Oke. Oke, saya Bang. Ya, ya. Ya, jadi ya ditunggu saja Mas Roy sama Bang Rismon proses penyidikan. Jawabannya bosan Jawabannya di bosan setiap tuh TV radio itu rusak aja itu. jawabannya nggak ada yang baru. Ya memang itu aja. Jadi memang proses ini saya menanggapi orang besar tadi. Oke, silakan. Ya, saya menanggapi orang besar tadi. Jadi memang selalu saya jelaskan, memang ini dua hal, hukum dan politik. Betul. Hukumnya sekarang saat ini sedang berproses di Polda Metro Jaya penyidikan. Sebentar lagi dipanggil tersangka. Terlapor. Mohon maaf. Terlapor. Sudah Ya. ada terpidana juga. masih Kemudian ini yang politik. Plaster itu. Politik memang ya, kenapa dikatakan politik? Karena memang isu ini terus dimainkan. Itulah. Terus dimainkan. Sekarang begini, ini kan masalah awalnya ya, mereka ini mengatakan berkuar-kuar di media dengan dasar bukti yang selalu saya katakan ini, karena memang ini saja intinya. Bukti yang mereka ambil dari medsos, kemudian berani mereka keluar-keluar ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian Ini digoreng. dilaporkan. Artinya Ya. mereka kan sudah punya ini Oke. keyakinan bahwa ini asli, palsu katanya. Sudah punya keyakinan ini palsu, tetapi masih terus dicari kemana-kemana, termasuk ini masih dicari. Anda yakin ada yang mengorkestrasi? Berarti kan ini terus dimainkan. Loh Iya. katanya ini udah palsu, Oke. tapi terus masih dicari-cari. Berarti nggak ada kan? Ada orang di balik itu yang sengaja Iya, memainkan. Teliti. Terus memang Pernah nulis dimainkan. buku nggak? Oleh siapa? UGM nggak Oleh sih? Oleh siapa? oleh mereka Bukan ini. UGM, Itulah Pak. yang saya Ini katakan. bukan Itu UGM yang nih, mau bukan saya bukan katakan. Mas Oke. Negeri nih. Bahwa memang Kualitasnya kayak ini gini nih. dimainkan. Oke. Kualitasnya Makanya beda Pak jauh. Jokowi mengatakan ada agenda politik di sini. Oke, baik. Ada Gitu agenda loh. politik. Mas Roy yang mengirimkan somasi kepada Pak Jokowi. Inilah kalau kita ibaratkan ya, ada apa ya, penghuni hutan. Penghuni hutan tuh apa ya? Orang hutan kali ya. Itu kalau hutan Kalau kebakaran nih pasti itu. Ya, kebakaran Ya. kan? Iya kan? Kan meraih-raih mana tuh? Sama. Jadi tidak bisa Jadi menjawab gini. secara ilmiah. Sebentar, giliran saya, Bos. Tidak bisa menjawab dengan ilmiah, jawabannya ngaco ya. Karena tidak bisa menangkal yang ilmiah, terus kait-kaitkan dengan politik. Nah inilah, orang itu selalu kait kalau udah gerak, kalau udah stres ya, terus kaitkan dengan politik, terus nyerang-nyerang yang namanya orang besar lah, tambahin oleh para termul ini, oh baju biru lah, bahkan satu lagi yang bilang partai biru lah, yang akhirnya dia sekarang lagi dikejar Kejaksaan Negeri itu. Kalau dia sama sekali nggak gentle tuh di mana-mana bilang. Somasi Anda saya- kepada Pak Jokowi bukan Saya- politik ya? saya- Bukan, itu jelas, itu Saya jelas tanggapi untuk dikit. untuk Interupsi. menyelesaikan Saya tanggapi. soal dia celometan. Oke. Masa bekas presiden Kan omongannya interupsi dulu celometan. nih. Saya tanggapi. Silakan, silakan. Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Ya, Pak Jokowi itu cuma satu laporan. Lah mereka ini udah berapa laporan? Lah boleh Udah nggak berapa laporin
absen. Memang Lah apa yang makanya salah? yang begini-begini, Memang apa yang yang salah? begini-begini di Besok hutan juga siapa? kita Iya, Yang begini-begini di hutan siapa? Pak Jokowi Kita itu nggak usah bawa hutan. Kita nggak usah bawa hutan. Kita fokus di orang besar. Kita fokus di orang besar. Sebentar. Ya, Bang Yang Andre. saya tanggapi sebentar. Oke. Ini masalah tadi transkrip ya. Itu saya anggap itu penerangannya dari Bang Rismo secara personal dan Pak. Nggak bisa personal. Yakin ijazah Itu Jokowi nggak bukan pernah resmi dari ngeliat UGM. juga. Entar dulu bos, itu dari UGM kan? Wow, jelas. Tidak, itu ini penjelasan Nanti saya ini jawab. UGM. Ngomong aja Kami dulu. hanya bisa menerima sesuai dengan apa yang dikatakan UGM. Karena Mas tahu nggak? Kalau kita melihat debat berdasarkan video yang ada, saya kira ini menjadi cermin yang nyata yang memantulkan satu fakta telanjang bahwa Pikna tak akan pernah bisa berdiri di atas panggung kebenaran. Ketika ditantang dengan data dan logika, Rismon dan Roy Suryo hanya bisa berlindung di balik teriakan emosi dengan kata-kata yang kasar. Dan ironisnya, perilaku seperti inilah yang justru memperkuat dugaan publik bahwa tuduhan mereka hanyalah akal-akalan politik yang dikemas seolah penelitian dan ilmiah. Karena itu, kini bukan hanya soal reputasi yang mereka pertaruhkan sahabat, tapi juga kebebasan mereka di hadapan hukum. Jerat pasal menanti dan rakyat Indonesia semakin paham bahwa drama ijazah palsu ini hanyalah panggung sandiwara murahan bagi mereka yang sedang melampiaskan dendam kusumatnya. Satu hal yang pasti, bahwa kebenaran boleh diuji, tapi tidak akan pernah tumbang oleh kebohongan, apalagi oleh mulut yang tak tahu batas etika, sebagaimana yang selalu diperankan oleh Rismon CS ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.